Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Wireshark dalam keamanan komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurain dengan NIM 062340833108 dari kelas 5 MIC Program Studi D4 Manajemen Informatika, mata kuliah UAS Praktikum Keamanan Komputer. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Keamanan jaringan merupakan aspek penting dalam sistem informasi karena hampir seluruh aktivitas digital saat ini dilakukan melalui jaringan komputer. Data yang dikirimkan melalui jaringan memiliki resiko untuk disadap, dimodifikasi, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Analisis lalu lintas jaringan sangat penting untuk mengetahui aktivitas yang terjadi di jaringan, mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan, serta memastikan data dikirim dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada pengertian keamanan jaringan. Yang pertama itu ada definisi keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan serangkaian kebijakan, teknologi, dan praktik yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari penyalahgunaan, peretasan, dan gangguan. Tujuan keamanan jaringan sendiri yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada integrity atau integritas. Data tetap utuh dan tidak berubah selama pengiriman. Dan selanjutnya itu ada availability atau ketersediaan. Sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan. Oke, selanjutnya itu ada pengertian Wireshark. Wireshark adalah aplikasi network protocol analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melintas di jaringan secara real time. Fungsi utama dari Wireshark sendiri yaitu untuk menangkap lalu lintas jaringan atau packet capture. Yang kedua itu ada menganalisis paket data secara detail, membantu troubleshooting jaringan, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada jenis protokol yang dapat dianalisis oleh Wireshark. Wireshark dapat menganalisis berbagai protokol jaringan, antara lain ada HTTP atau HTTPS, TCP atau UDP, ICMP, DNS, VTP, dan ARP. Selanjutnya ada cara kerja dari Wireshark. Yang pertama ada proses capture paket. Proses capture paket sendiri adalah kegiatan untuk menangkap lalu lintas data yang melewati suatu interface jaringan menggunakan Wireshark. Selanjutnya ada analisis source IP, destination IP, port, dan protokol. Pada bagian ini yang merupakan source IP adalah alamat IP pengirim paket data yang menunjukkan perangkat asal yang mengirimkan data ke jaringan. Selanjutnya itu ada destination IP. Destination IP sendiri adalah alamat IP tujuan paket data yang berguna untuk menunjukkan server atau perangkat yang menerima data. Selanjutnya itu ada port. Port sendiri adalah nomor layanan yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Dan yang terakhir itu ada protokol. Di sini protokol adalah aturan komunikasi yang digunakan dalam pertukaran data. Untuk contoh protokol sendiri itu ada HTTP, TCP, HTTPS, dan TLS seperti pada gambar ini. Sedangkan untuk port sendiri itu ada nomornya yaitu port 48, port 80. Ini seperti pada gambar. Selanjutnya itu ada tampilan antar muka dari Wireshark. Tampilan antar muka dari Wireshark sendiri itu seperti ini. Di sini tuh ada untuk memilih jaringan, ada Ethernet 0, Ethernet 1, and loopback, dan lainnya. Di sini kita bisa memilih salah satu dari jaringan yang kita pakai. Selanjutnya kita akan masuk ke praktik menggunakan Wireshark.
Oke, di sini itu saya akan menggunakan capture paket dari HTTP. Kita bisa mencarinya itu dari filtering di sini. Kita ketik saja HTTP dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada HTTP yang pertama itu kita bisa mengklik kanan dan memilih follow HTTP stream. Seperti pada gambar ini. Jika sudah, maka tampilannya akan menampilkan halaman ini. Pada website yang menggunakan protokol HTTP, data dikirimkan tanpa menggunakan enkripsi. Dengan Wireshark, data seperti URL, parameter, bahkan username dan password dapat terlihat dalam bentuk teks biasa atau plain text. Seperti pada gambar ini, datanya itu dapat dilihat dengan jelas, sehingga rawan disadap karena HTTP ini tidak memiliki enkripsi. Selanjutnya itu ada HTTPS atau TLS. Kita bisa menggunakan filtering dan mengetikkan TLS. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengklik kanan dan memilih follow dan TLS stream. Jika sudah, maka capture paket HTTPS akan menampilkan protokol HTTPS. Di sini datanya itu telah dienkripsi menggunakan SSL atau TLS, sehingga informasi sensitif itu tidak dapat dibaca secara langsung meskipun paket berhasil ditangkap. Seperti yang bisa kita lihat, datanya itu tertulis acak atau tidak dapat dibaca. Sehingga HTTPS ini lebih aman karena data tidak dikirim dalam bentuk terenkripsi. Dalam bentuk terenkripsi. Perbedaan dari HTTP dan HTTPS sendiri yaitu HTTP itu tidak memiliki enkripsi sehingga rawan disadap. Sedangkan HTTPS sendiri itu lebih aman karena datanya itu dikirim dalam bentuk terenkripsi atau tidak dapat dibaca seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan filtering menggunakan TCP. Sama seperti sebelumnya, kita bisa filtering TCP low dan juga TCP stream. Hasilnya akan menampilkan halaman TCP yang sudah terenkripsi atau tidak dapat dibaca. Oke, selanjutnya itu ada peran Wireshark dalam keamanan jaringan. Monitoring jaringan, Wireshark dapat membantu administrator jaringan memantau lalu lintas data secara real-time untuk memastikan jaringan berjalan normal. Selanjutnya itu ada deteksi aktivitas mencurigakan. Dengan Wireshark, aktivitas tidak normal seperti sniffing, serangan jaringan, atau trafik mencurigakan dapat terdeteksi. Dan yang terakhir itu ada analisis forensik jaringan. Wireshark dapat digunakan untuk menelusuri insiden keamanan dan mengumpulkan bukti digital dari lalu lintas jaringan. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Alasan pentingnya Wireshark. Wireshark sangat penting karena memungkinkan administrator jaringan untuk memantau, menganalisis, dan memahami lalu lintas jaringan secara mendalam, sehingga potensi ancaman dapat dideteksi lebih awal. Hubungan Wireshark dengan keamanan jaringan. Wireshark berperan sebagai alat pendukung keamanan jaringan dengan membantu memonitoring jaringan, mendeteksi serangan, dan menganalisis forensik jaringan, sehingga keamanan jaringan dapat terjaga sesuai prinsip SIA-Triad. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.